Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa habibina wa syafi'ina rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Subhanak la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Amma ba'd. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, amaliyah saat ini yang kita lakukan, duduk di masjid sambil menunggu datangnya sholat isya, merupakan sebagian daripada jenis amal untuk menghapus dosa dan kesalahan. Semoga dosa kita diampuni oleh Allah. Intidharus salah ba'das salah, menunggu datangnya sholat seusai kita mengerjakan sholat. Tadi kita mengerjakan sholat maghrib secara berjamaah, semoga diterima oleh Allah. Kita duduk saat ini dengan kita menghadiri majelis ta'lim sambil menunggu datangnya sholat isya. Ini merupakan al-mukaffirat, yaitu sarana untuk merontokkan dosa-dosa atau kesalahan yang ada di dalam diri kita. Intidharus shalah ba'das shalah, menunggu sholat setelah kita mengerjakan sholat. Sebelum tema kita aturkan, suatu ketika para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma salli ala Muhammad, menunggu lama karena Rasul terlambat. Saat itu mereka berada di waktu isya. Tiba waktu isya, para sahabat menunggu datangnya Nabi sampai larut malam. Para jamaah tidak keluar dari masjid karena mereka tahu kedudukan dan keutamaan sholat berjamaah, apalagi yang mengimami adalah Rasulullah. Sholat jamaah saja memiliki keutamaan, siapapun itu imamnya. Bagaimana kalau jamaah menjadi imamnya adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Imam biasa saja yang sering-sering imami kita, itu subhanallah fadilah dan kelebihannya, diantaranya sholat kita pasti diterima oleh Allah. Bagaimana kalau yang mengimami adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Mereka saking lamanya menunggu sampai menundukkan kepala, ketiduran. Menundukkan apa? Kepala. Saking lamanya menunggu. Gak lama kemudian datanglah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu Rasul berkata, "Ma ziltum fis shalah man tadhartumus shalah." Kalian ini menunggu aku datang sekian waktu, itu semuanya dihitung seperti melakukan sholat. Jadi rata-rata sholat fardu itu rata-rata antara 7 sampai 10 menit. Antara 7 sampai 10 menit rata-rata kalau sholat isya. Tapi karena lamanya menunggu, imam belum datang, sampai ditunggu larut malam, mulai masa datangnya waktu isya sampai masa menunggu, itu semuanya dihitung termasuk ganjaran dan pahala mengerjakan sholat. Alhamdulillah. Karena kadang-kadang imam terlambat niku menguntungkan, Pak. Kadang-kadang imam terlambat niku menguntungkan karena selama kita menunggu, selama pula nilai kita dihitung termasuk mengerjakan daripada sholat. Semoga istiqamah dan sholat kita diterima
diterima oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Monggo diunjuk kita doakan semoga yang infak, yang sedekah dilancarkan rezekinya oleh Allah, dilipat gandakan pahala oleh Allah fid din wad dunya wal akhirah bisirril Fatihah. Tawakal adalah pembahasan malam ini yang akan saya sajikan. Tawakal adalah pekerjaan hati, yang mana pekerjaan hati atau disebut dengan istilah ibadah qalbiyah, ibadah menggunakan hati, itu nilainya jauh lebih besar, jauh lebih mulia dibanding daripada ibadah jasmaniyah, ibadah yang berkaitan tentang gerak-gerik tubuh kita. Karena ibadah itu kalau datangnya dari hati, enggak ada yang melihat kecuali Allah. Gini bonggih, termasuk sabar, itu pekerjaan hati. Syukur, pekerjaan hati. Husnudzon, pekerjaan hati. Termasuk juga jenis ibadah qalbiyah, jenis ibadah hati, yaitu memiliki sifat nopo tawakal. Apa itu tawakal? Pasrah. Apa itu tawakal? Menyerahkan diri sepenuhnya kepada Allah. Niku ma'ana apa? Tawakal. Orang yang bertawakal itu berarti dia yakin 100% bahwa yang dipasrai kuat, yang dipasrai mampu, yang dipasrai sakit bisa melakukan dan mengerjakan, memberikan solusi, memberikan apa yang kita inginkan. Itu jenenge tawakal. Tapi kalau tawakal yang salah, contohnya ada bapak punya uang 1 juta, dititipkan kepada anak umur 1 tahun. Nah, aku pasrah kepada awakmu. Oh, hilang pak. Kenapa? Karena yang dipasrai anak kecil umur 1 tahun. Ini jenenge tawakal kurang tepat. Ini bangki. Sama seperti contohnya di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, datang orang dari luar Madinah membawa unta. Lalu kemudian menghadap kepada Rasul mengatakan, "Ya Rasulullah, mana yang paling benar? Unta saya biarkan tanpa ikatan, kemudian saya pasrahkan, atau unta saya ikat, kemudian saya pasrahkan?" Mana yang benar, Bro? Unta dibiarkan, enggak usah diikat, kemudian saya pasrahkan sama Allah, atau untanya saya ikat, kemudian saya pasrahkan? Mana yang benar? Nanti sing nomor 1 apa nomor 3? Nomor 2 tok nih ya. Yang kedua, diikat untanya, setelah diikat kemudian dipasrahkan. Nah, oleh sebab itu di dalam Al-Quran banyak sekali ayat-ayat yang menganjurkan kepada kita untuk pasrah. Wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Bagi orang-orang yang beriman seyogjanya selalu pasrah kepada Allah. Disebutkan untuk orang-orang yang beriman yang memiliki sifat percaya bahwa Allah segala-galanya. Malih wa 'alallahi falyatawakkalul mutawakkilun. Hanya orang-orang yang berpasrah dirilah kepada Allah, orang-orang yang pantas untuk bertawakal. Yang tadi menggunakan kata-kata mukmin, yang ini menggunakan kata-kata mutawakkil. Yang terakhir, wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Barang siapa yang pasrah kepada Allah, maka Allah Ta'ala akan
mencukupinya. Semoga urusan kita dipermudah oleh Allah, dan setiap yang kita pasrahkan mudah-mudahan diberi bantuan dan maunah oleh Allah. Amin. Ini kuat, perlu ditiru. Tawakulin nemen, tawakalnya nemen. Makanya rezekinya itu paling sae. Setelah harta rampasan perang, sing paling sae rezeki yang didapatkan dari cocok tanam. Bayangin Pak, datang di sawah, sawahnya jauh loh Pak, dari rumahnya itu jauh. Naruh biji-bijian, diletakkan di tanah, ditinggal pulang. Dia tidak mikir, iya nasib itu biji-bijian. Kenapa nggih? Ya kalau seandainya di depan kita selalu standby, kita lihat, enggak, ditaruh di dalam tanah, disiram, pulang. Apa ada petani yang selalu duduk 24 jam dulu itu terus dulu kan? Enggak ada Pak. Ditaruh, pulang. Itu petani. Ikhtiar, usaha, sisanya Allah. Buktinya panen. Nggak ada petani yang kapok itu. Terus kemudian yang kedua, nelayan yang kapok itu juga nggak ada. Kalau aku kapok jadi nelayan, nggak ada. Setiap kali datang orang nelayan dengan bawa jaringnya atau membawa umpannya, Masya Allah, dikeluarkan, diletakkan di mana? Laut, ditinggal pulang. Besok datangi, insya Allah dah dapat. Nggak ada Pak, nelayan itu duduk 24 jam denger, nggak ada Pak. Pasti ditinggal. Setelah beberapa hari kemudian jaringnya diangkat dan alhamdulillah hasilnya pasti ada. Ini merupakan salah satu contoh yang perlu untuk kita terapkan dalam kehidupan kita, bahwa setiap orang yang pasrah kepada Allah tidak mungkin akan disia-siakan. Allahumma sholli ala Muhammad. Saya bawakan cerita yang unik di zaman Bani Israel. Jenengan pernah dengar di surat Al-Baqarah, Nabi Musa memerintahkan kaumnya untuk menyembelih sapi. Kaum menyembelih sapi. Itu sapi milik siapa itu? Sapi milik anak yatim dari harta warisan bapaknya. Ceritanya seperti ini. Ada orang soleh dari kalangan Bani Israel, punya istri solihah juga. Ketika mengandung istrinya, belum lahir anaknya, suaminya berpesan, hei ibuku, kalau seandainya nanti aku mati, aku punya warisan. Apa? Sapi saya letakkan di hutan. Sapi diletakkan di hutan. Kalau aku mati, nanti tolong sapi itu suruh ngambil anakku ini yang ada di dalam janin. Lah si fulan ini, sang suami ini, ketika datang ke hutan, anaknya masih di dalam perut ibu. Menaruh sapinya di hutan. Gusti, kulo titip panjenengan. Gusti, saya titip panjenengan buat anak saya nanti ketika dewasa. Dilepas. Ikhtiar sambil pasrah kepada Allah. Allahumma sholli ala Muhammad. Jenengan keingetan buka usaha, keingetan latihane. Gusti, kulo buka usaha, sisanya saya pasrahkan kepada panjenengan. Gusti, saya mau keluar kerja nyari nafkah, saya pasrahkan kepada panjenengan. Makanya doanya ketika mau keluar dari rumah nopo? Bismillah, amantu billah, tawakkaltu ala Allah, la haula wala quwwata illa billah. Bisa diulang? Bismillah, amantu billah, tawakkaltu
sapinya di hutan sambil mengatakan, Gusti saya pasrahkan kepada jenengan, nanti tolong kembalikan kepada anak saya kalau sudah dewasa. Atas izin Allah, takdir Allah, ajal tiba, meninggal dunia. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tapi lihat hasilnya tawakal. Setelah melahirkan sang istri, anak dewasa, udah, lalu ibunya pesan, nak, kamu punya warisan dari bapak kamu. Apa ibu? Sapi. Di mana? Di hutan, bukan di kandang. Di mana? Di mana, Pak? Hutan itu luas loh, Pak. Hutan itu apa? Luas. Bukan di kandang. Bukan di kandang, di hutan. Kamu sudah saatnya untuk mengambilnya. Masya Allah, Pak. Berangkat. Cuma anak ini statusnya yatim. Dididik menjadi anak yang soleh, pekerjaannya dibagi 3. Sepertiga untuk ibadah, sepertiga ngerawat ibunya, sepertiga digunakan untuk kerja. Terus kalau dapat hasil dibagi 3. Sepertiga untuk dirinya, sepertiga untuk ibunya, sepertiga digunakan untuk sedekah. Saya napa mboten? Saya napa saya? Anak soleh niki pekerjaannya 3, sepertiga damel ibadah, sepertiga damel ngerawat ibunya, sepertiga damel kerja. Kalau sudah dapat uang dibagi 3, sepertiga untuk memberikan nafkah ibunya, sepertiga sedekah kepada orang, sepertiga untuk dirinya. Ini pekerjaannya anak soleh tadi. Pun berangkat ini, anak yang soleh ini datang ke hutan. Kira-kira caranya ya nopo, Pak? Anak ini bisa menemukan sapinya. Ayo, ya nopo? Digoleki napa sepundi ini? Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Kembali kepada ayat, barang siapa yang pasrah kepada Allah pasti akan dicukupi oleh Allah. Singgarai susah gelisah manusia ini kan dipikir dewi, Pak. Kita mungkin gak gelem pasrah, maaf bahasanya sombong. Pasrahkan, nantilah hati tenang, pikiran tenang, hati jangan diurusi sendiri. Berbagi kepada Allah, serahkan segala urusan kita kepada Allah. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Sekali lagi, hasbunallah wa ni'mal, lanjutin, ni'mal maula wa ni'man nasir. Dibaca 70 kali setiap malam ba'dal isya kalau bisa. Subhanallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Berapa kali? 70 kali, tapi jangan cuma di bibir saja. Kalau di bibir saja itu biasanya efeknya, biasanya hasilnya kurang maksimal. Apalagi yang menunggu, apalagi dengan bilangan, wis 70 turung ya, wis 70. Enggak usah. Memang target 70, tapi selain lisan ini membaca, kemudian dimasukkan kepada pikiran untuk kita fahami, lalu hati kontak untuk benar-benar memasrahkan. Jangan digandoli. Kalau sudah pasrah, lepaskan. Jangan digandoli, jenenge mboten pasrah niku. Kalau sudah pasrah, lepaskan. Jangan sampai digandoli. Allahumma sholli ala Muhammad. Hasbunallah wa ni'mal wakil. 70. Jenengan saged madosi surat At-Tolak ayat 558, dibaca 7 kali. Surat At-Tolak ayat berapa? 558. Wa may yatawakkal 'ala Allah
fahuwa hasbuh innallaha balighu amri qad ja'alallahu likulli syai'in qadra. Dawai para ulama, baca tiap hari 7 kali, insyaallah dikasih rezeki oleh Allah Ta'ala yang lancar, yang berkah. Surat apa? At-Tolak ayat berapa? 558. Berapa kali dibaca? 7 kali. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Barang siapa yang pasrah kepada Allah, maka Allah Ta'ala akan mencukupi. Innallah balighu amri. Hanya Allah semata-mata zat yang akan bisa menyelesaikan semua urusan. Qad ja'alallahu likulli syai'in qadra. Segala sesuatu sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan diapalkan, amin. Tadi 70 kali hasbunallah wa ni'mal wakil, yang ini 7 kali surat At-Tolak ayat 558. Semoga berkah manfaat. Lanjut. Anak muda ini datang ke hutan, tidak perlu nyari-nyari, dipanggil dengan suara yang lentang. Cara diterjemahkan, ya Allah, datangkan titipan dari bapakku. Apa? Datangkan titipan dari bapakku. Datang orang sapi, tidak perlu nyari-nyari. Dengan suaranya tadi, ya Allah, datangkan titipan dari bapakku. Datang dengan sendirinya. Para ulama mengatakan, subhanallah, sapi ini unik. Setiap kali lihat orang lari. Setiap kali lihat orang lari, kecuali anak muda ini. Ketika pas datang, sapi ini nopo? Moro. Sinten sing paring pengertian kalau bahwa ini adalah ahli warisnya borau. Kalau mboten Allah Subhanahu wa ta'ala. Liar. Kalau ketemu dengan orang lari sekencang-kencangnya, liar. Tapi ketika pas ahli warisnya ini datang, maaf anaknya tadi, sapi itu datang dengan barokahnya tawakal. Barokah tawakal, pasrah kepada Allah. Kejadian setelahnya, di zaman Nabi Musa ada keponakan punya paman kaya raya, dan keponakan ini waris tunggal. Ditunggu gak mati-mati, dipateni Pak. Ditunggu gak mati-mati, yo bentuk warisan. Ditunggu gak mati-mati, akhirnya dibunuh, dibunuh tanpa sepengetahuan orang. Lalu kemudian mengatakan, Bani Israel, ini loh pamanku meninggal dunia. Padahal yang mati siapa? Yang bunuh dia. Kenapa kok dibunuh? Karena nunggu lama tidak mati. Akhirnya udah, kaum Bani Israel datang kepada Nabi Musa. Wahai Nabi Musa, bagaimana solusinya ini? Yang membunuh tidak diketahui. Bagaimana? Siapa yang membunuh ini? Problem. Akhirnya Nabi Musa minta solusi kepada Allah, suruh Bani Israel menyembelih nopo? Sapi. Nah, kita gak nyambung Pak. Apa hubungannya sapi kali pembunuh? Kita mboten nyambung. Tapi untuk hikmah tadi, anak soleh tadi loh Pak, yang punya sapi yang dipasrahkan kepada Allah. Akhirnya betul, Bani Israel diperintah oleh Allah Ta'ala untuk menyembelih sapi. Lah Bani Israel itu tiangnya mokong itu tangket tokak takok. Mestinya sapi apa saja yang penting disembelih. Enggak. Nabi Musa, Musa, tanyakan lagi kepada Allah, sapi sing modele piye? Lho, iki jenenge wong mokong nggih ngeten iki. Takokan. Kata Allah Ta'ala, kalau dia minta tak kasih saran, sapi yang belum pernah dinikahi. Oke. Takok malih, warnane opo? Napa? Warnane dipermudah, jaluk dipersulit. Niki Bani Israel suka bertanya. Kata Nabi Musa, Allah memerintahkan sapi yang warnanya kuning. Kata mereka, warna kuning banyak.
Kuning sing modele piye? Astagfirullahaladzim. Dijawab, sapi kuning yang belum pernah digunakan untuk bekerja di sawah. Dia memperberat dirinya, akhirnya diperberat sama Allah. Allahumma sholli ala Muhammad. Makanya maaf, jangan ikut seperti Bani Israil niki. Napa? Ngangelno dhewe. Napa? Ngangelno dhewe. Dikasih saran, sembelihlah sapi. Ngomongi sapi sing piye? Dikasih sapi yang belum pernah menikah. Oh banyak, warnanya apa? Dikasih warnaku kuning. Kuning banyak. Yang bagaimana? Yang belum pernah digunakan bekerja di, akhirnya dicari, nggak ketemu. Nah, anak ini sambil kejadian itu berjalan, anak ini disuruh sama ibunya untuk menjual. Nah, jualan ini harga 3 dirham. Kalau ada yang nawar lebih, katakan aku musyawarah dulu sama ibu. Berangkat ini anak. Berangkat di tengah jalan ada orang nawar. Nah, harganya berapa? 3 dirham. Kata yang nawar, saya beli 6 dirham, tapi nggak usah musyawarah ibu. Namanya anak soleh, tidak bisa. Saya harus menepati janji. Loh, ini 6 dirham loh. 6 dirham, tak kasih uang, pulang kamu. Tidak. Saya harus ikut sama ibu saya. Pulang, bu, tadi ada yang nawar 6 dirham, tapi saya nggak berani memberikan karena harus musyawarah sama ibu. Ibunya ngomong, besok kamu jual 6 dirham. Udah, berangkat lagi besoknya, di tengah jalan datang orang nawar, tak beli 12 dirham, nggak usah musyawarah ibu. Ini calon jenengan apa Pak? Ngoten mau. Iya iki untung nih. Loh, harga 6 dirham ditawar 12 dirham, tapi syaratnya nggak usah musyawarah sama ibu. Datang lagi anaknya, bu, tadi ada yang nawar 12 dirham. Kata ibunya, nak, kamu tahu 2 orang itu 2 hari yang nawar siapa namanya? Nggak tahu ibu, itu malaikat. Itu malah menguji dirimu apakah bakti dengan orang tua atau tidak. Allahu Akbar. Jadi 2 hari itu yang menawar dengan harga 6 dirham, dengan harga 12 itu ternyata penjelmaan malaikat. Kata ibunya, besok kalau kau ketemu lagi, katakan kepada dia, suruh jual atau tidak. Suruh jual atau tidak. Datang lagi, hari yang ketiga, di tengah jalan ketemu lagi. Kata anak tadi, bulan, saya dipeseni sama ibu saya. Ini sapi bagusnya saya jual atau tidak? Kata malaikat tadi yang menjelma, jangan dijual, nunggu saatnya yang tepat. Nah, sapi ini yang disifati oleh Allah di dalam Al-Quran niku, napa niku? Masih perawan, masih napa? Perawan, warna napa? Kuning, belum pernah dikerjakan di sawah. Itu sapinya. Subhanallah, dari sekian sapi yang ada di Bani Israil, semuanya nggak sesuai dengan sifatnya, kecuali sapi milik anak muda tadi yang sifatnya berbakti kepada kedua orang tua, hasil daripada tawakalnya seorang ayah. Sallu ala Nabi Muhammad. Ini cerita monggo ditiru bawah. Ini cerita hak nyata di dalam Al-Quran, disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW bahwa setiap tawakal tidak akan pernah disia-siakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan setiap anak yang soleh pasti rezekinya akan diberkahi oleh Allah. Akhirnya apa? Ketemu kali kelompok Bani Israil tadi nyari sapinya, tahu dijual berapa? Dengan harga sekarung emas, dengan harga emas sesuai dengan besar kecilnya kulitnya sapi.
Kulitnya apa Pak? Kulitnya sapi itu dibeki emas Pak, itu baru harganya sapi. Berarti di atas 12 dirham dia oke. Jangan kau jual, nanti akan datang orang nyari sapi kamu, kata malaikat tadi, kamu jual dengan harga apa? Harga apa tadi? Emas, perak, dengan apa? Sebanyak apa? Penuhnya apa? Kulit sapi. Subhanallah. Nah, ini diantara cerita yang menunjukkan bahwa orang kalau pasrahkan segala sesuatu kepada Allah pasti tidak akan pernah disia-siakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga apa yang sudah kita lakukan, amal taat dan perbuatan yang soleh ini juga termasuk ikhtiar daripada kita agar kita mendapatkan apa yang kita inginkan, yaitu kenikmatan duniawi dan kenikmatan ukhrawi. Dan semoga Allah menjadikan orang-orang dari kalangan yang bertawakal kepada Allah. Amin ya rabbal alamin. Sebagai penutup, tawakal yang benar itu ikhtiar baru kemudian pasrah. Ini yang benar. Tapi kalau ikhtiar saja tanpa tawakal salah. Begitu pula tawakal saja tanpa ikhtiar itu yang salah. Jadi yang benar mengumpulkan dua-duanya. Ya ikhtiar ya tawakal. Ya ikhtiar ya tawakal. Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi kalau ada orang ingin tawakal, ikhtiar dulu. Oke. Ada anak muda belum nikah, minta Gusti, saya mohon anak Gusti, saya pasrahkan. Fulan nikah belum? Sampai hari kiamat mungkin teko anaknya. Kenapa Pak? Belum nikah. Walaupun Allah Ta'ala mampu, tapi Allah Ta'ala mengatakan di dalam Al-Quran, ja'alna likulli syai'in sababa. Kalau pengen anak, ikhtiarnya menikah dulu. Kenapa nggih? Ya. Tapi ikhtiar itu tidak menjadi penentu. Karena semua hasil itu yang menentukan adalah Allah. Maaf, banyak sekali orang menikah tapi sampai saat ini belum diparingi napa putra, karena ikhtiar itu bukan penentu, tapi ikhtiar hanya sekedar sabab untuk menggapai daripada apa yang kita inginkan. Semoga berkah manfaat. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim, atub alaina innaka antat tawwabur rahim. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa nas'aluka rizqan wasi'a wa nas'aluka amalan mutaqabbala. Urzuqna ya Allah al-afiyah wa tamam al-afiyah wa dawam al-afiyah wa syukru ala al-afiyah wa akrimna al-istiqamah ala al-ta'ah wal ibadah waj'alna min ahli husnil khatimah. Ij'al hadha al-masjid al-islam ma'mura mubaraka mu'azzaman munawwara mali'an bit-ta'ati wa ahliha ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin bisirri asraril Fatihah. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.